pembuka kami undang Pendeta Kingston Pandiangan. Kita satu dalam doa, kita semua boleh berdoa. Kita berdoa. Dipuji dan dimuliakanlah nama Tuhan Allah kami. Oleh karena pagi hari ini kami hamba-hamba Tuhan se-Sumatera Utara bersama dengan pimpinan kami di daerah Sumatera kawasan utara ini telah berkumpul dalam ibadah doa pagi, doa subuh online melalui virtual Zoom. Tuhan, pada pagi hari ini kebutuhan kami adalah kehadiran Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Khususnya pembicara kami pada pagi hari ini, Tuhan berkati. Agar boleh berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dan setiap firman yang disampaikan boleh meneguhkan iman percaya kami, boleh memotivasi kami untuk memajukan pekerjaan Tuhan, khususnya di daerah Sumatera kawasan utara ini, dalam segala bidang, tujuan-tujuan jiwa, tujuan-tujuan persepuluhan dan persembahan terpadu, agar kiranya di tahun 2022 ini semuanya boleh terwujud sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Bapa kami yang di sorga, berkati seluruh partisipan agar boleh melayani Tuhan dengan baik pada pagi hari ini, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semuanya, Bapa. Bapa kami yang di sorga, inilah permohonan kami pada pagi ini. Bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, kelemahan kami, dosa kami, mungkin kami sering menyakiti hati sesama kami manusia, terlebih menyakiti hati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami rendahkan hati kami, memohon pengampunan atas segala kelemahan dan dosa kami, agar kiranya berkat, kasih, dan mujizat Tuhan selalu nyata dalam kehidupan dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa, inilah permohonan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Nikodemus Ginting. Kita akan dinyanyikan lagu tema dari chapter Tanah Karo. Suara Yesus manggil, ku jawab, bukan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab, bukan pergi. Diberitakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Diberitakan kabar kasih,
penolongku. Karena keputusanku kan pergi. Kami persilakan Pendeta Nikodemus Ginting untuk membawakan firman Tuhan. Oke, selamat pagi bagi pimpinan kami dan seluruh Bapak Ibu Pendeta yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi ini oleh karena kemurahan Tuhan telah mengaruniakan kehidupan yang baru, semangat dan sukacita untuk melakukan pelayanan yang terbaik. Kita berterima kasih oleh karena waktu yang indah telah diberikan bagi kita untuk dapat melakukan pelayanan yang terbaik. Terima kasih untuk Ibu Tias Tanggang untuk waktu ini dapat memberikan satu pelayanan kiranya menjadi berkat bagi kita dan kepujian hormat bagi nama Tuhan. Saya izin share, oke, terima kasih. Bapak Ibu Pendeta yang diberkati oleh Tuhan, adapun judul renungan kita pada pagi ini adalah umat yang magnetis. Ya. Umat atau pelayan yang magnetis. Inilah menjadi renungan kita pada pagi ini, kiranya dengan pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya akan menjadi berkat bagi kita. Tentunya kita sudah terbiasa dengan magnet yang sering kita mainkan ketika kita masih kanak-kanak, ya. Dan kita mengenal salah satu sifat daripada magnet itu ialah gaya tariknya yang luar biasa. Kemampuan magnet yang dapat menarik dan menguasai beberapa benda metal. Lebih dekat satu benda kepada sebuah magnet, maka akan lebih kuat mereka tertarik. Benda yang menempel pada magnet akan menjadi termagnetisir dan akan memiliki kemampuan untuk menarik benda lain kepada dirinya sendiri. Seperti gambar yang ada pada layar ini. Ketika magnet ini menarik kepada paku, maka paku ini akan menempel kepada magnet. Dan ketika dilepaskan paku ini, maka paku ini juga akan memiliki namanya gaya magnet. Dan ia juga akan memiliki satu kuasa untuk menarik paku yang lain untuk menempel kepadanya. Jadi kita akan melihat ada banyak paku yang akan menempel di magnet ini dan di paku-paku berikutnya. Magnetis artinya bersifat magnet sehingga dapat magnet. Artinya paku-paku itu bukanlah magnet, tetapi sebenarnya ia memiliki sifat magnet. Jadi ketika paku-paku ini menempel dengan magnet, lalu ia dilepaskan, maka ia akan memiliki sifat magnet yang akan menarik dan menempelkan kepada benda metal yang lainnya. Pelayan yang magnetis adalah pelayan yang memiliki kemampuan atau sifat untuk menarik. Bapak Ibu Pendeta yang diberkati oleh Tuhan dan pelayan-pelayan yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita akan sama-sama belajar bagaimana menjadi pelayan yang magnetis dalam pelayanan tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan bagi kita. Sekalipun kita bukanlah pelayan yang sempurna, sekalipun kita hanya memiliki mungkin 1 talenta, hanya memiliki 2 talenta atau 3 atau 5, bahkan banyak talenta. Dengan satu tujuan, kita dapat menjadi pelayan yang magnetis. Dalam makna rohani, Yesus adalah kekuatan magnetis. Yesus adalah kekuatan magnetis yang menarik orang-orang ke dalam dirinya sendiri. Seperti yang Yesus sendiri katakan di dalam firman Tuhan, kitab Yohanes pasal 12 ayat 32. Dan aku, kata Yesus, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Inilah kekuatan magnetis yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Dan ia adalah magnet tersebut. Ia menarik semua orang dengan latar belakang yang berbeda. Kemana Yesus pergi, berduyun-duyun orang datang kepadanya. Dengan satu kekuatan magnet yang luar biasa. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu pendeta yang terkasih, kita memiliki sifat magnetis. Bukan karena kita memiliki magnet, tetapi oleh karena kita bersatu dengan Tuhan. Ketika kita bersatu dengan Tuhan, maka kita termagnetisir dan kita memiliki
gaya tarik untuk menarik semua orang kepada Tuhan. Tidak memandang level, suku, bahasa, dan bangsa. Semuanya ditarik untuk bersatu dengan Tuhan. Tujuannya lah bukan kepada kita, tetapi kepada Yesus Kristus yang memberikan sumber magnet tersebut. Yesus berkata di ayat yang lain, kamu adalah garam dan terang dunia. Kita tidak memiliki terang, tetapi ketika kita bersatu dengan Yesus, kita memiliki terang, dan terang ini digunakan untuk memberikan cahaya kepada orang lain, dan orang lain datang kepada kita, yang tujuan utamanya adalah Yesus sendiri. Ada 3 pelajaran yang menjadi berkat bagi kita pada pagi ini. Bagaimana kita dapat menjadi pelayan yang magnetis? Yang pertama, agar dapat menjadi pelayan yang magnetis, maka tugas yang paling penting dan yang terutama adalah kita sebagai pelayan menempel kepada Yesus. Yohanes pasal 15:4 firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah kamu tidak akan berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Tentunya kita sebagai seorang pelayan yang Tuhan karuniakan satu hak istimewa melayani dalam rumah Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan, maka pekerjaan terutama kita adalah menempel kepada Yesus. Ketika kita menempel kepadanya, maka kita akan mendapatkan sari-sari utama dari pokok pohon tersebut. Ketika kita menempel, ada sebuah magnet, dalam makna rohani adalah Yesus Kristus, maka kita akan termagnetisir dan kita akan memiliki gaya magnet untuk menarik setiap umat-umat Tuhan maupun saudara-saudara kita, masyarakat di tengah-tengah lingkungan kita, agar mereka ditarik dengan tujuan utama mereka menyatu juga dengan Yesus. Yesus katakan, kita tidak memiliki kuasa di luar Yesus, kita tidak akan berbuah di luar Yesus, dan kita tidak akan memiliki gaya tarik untuk membawa orang kepada Yesus jikalau kita tidak bersama-sama dengan Yesus. Lebih dekat kita kepada Yesus, akan lebih kuat kita melekat kepada Yesus. Lalu lebih mendesak kita untuk menarik orang lain kepada Yesus. Semakin jauh kita dari Yesus, maka gaya magnet yang kita miliki juga akan semakin lemah dan semakin tidak berkuasa kita untuk menarik orang lain datang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pimpinan kami dan Bapak Ibu pendeta yang diberkati oleh Tuhan, inilah tugas terutama kita, menempel dan melekat kepada Yesus adalah sumber magnet di dalam kehidupan pelayanan kita. Seorang dikatakan Kristen karena ia hidup di dalam Kristus. Jika kita tidak tinggal di dalam Kristus dan Kristus tidak tinggal dalam kita, sebenarnya kita sudah berhenti menjadi Kristen. Sekalipun label nama tetap adalah Kristen. Pada saat sebuah menempatkan Kristus sebagai titik pusat segalanya, maka gereja itu telah berhenti menjadi gereja Kristen. Pada saat pelayanan kita tidak lagi menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang kita layani, maka dia bukanlah lagi menjadi pelayan Tuhan. Itulah sebabnya sangat penting sekali ketika kita menempel kepada Yesus, maka kita akan memiliki gaya tarik. Yang kedua, pelayan yang magnetis adalah pelayan yang bersatu dan mempersatukan. Yesus sendiri katakan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Ini satu doa yang luar biasa yang Yesus sampaikan, doa persatuan, agar mereka juga di dalam kita, agar kita juga bersatu di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ketika kita sudah bersatu di dalam Yesus Kristus sebagai seorang pelayan, apakah Bapak Ibu Saudara yang melayani di distrik, melayani di bidang administrasi di kantor daerah, dan pelayan-pelayan yang lain, kita harus bersatu. Kenapa? Ketika kita memiliki satu Tuhan, maka kita akan bersatu kepada satu Tuhan yang sama. Dengan demikian juga ketika kita dibawa kepada persatuan dengan segala perbedaan, karena magnet mengangkat dan menarik setiap material yang
jenis yang berbeda, ada paku, ada mungkin seng dan segala macam, tapi dibawa ke persatuan dengan segala perbedaan. Kita memiliki perbedaan dalam jumlah karunia yang kita miliki, kecakapan dan kemampuan yang kita miliki, serta kelebihan yang kita miliki, di balik semua kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Tetapi Yesus menarik kita kepada persatuan dalam segala perbedaan kita, dalam segala persamaan kita. Kita dibawa kepada persatuan, kepada Yesus ditarik. Ketika kita juga dibawa kepada persatuan, maka kita yang memiliki gaya tarik akan juga mempersatukan. Akan juga mempersatukan dengan tujuan kembali kepada Yesus Kristus. Ketika kita termagnetisir, maka kita akan menarik umat-umat Tuhan, akan menarik orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, agar mereka juga bersatu kepada Tuhan. Dengan satu misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan inilah doa yang Yesus sampaikan. Jauh kita sebelum lahir, ribuan tahun kita sebelum lahir saat ini, melayani saat ini. Tetapi doa ini adalah doa bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan bagi saya. Agar kita juga satu di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang terakhir, pelayan yang magnetis adalah pelayan yang menarik jiwa. Matius pasal 28, ayat 19-20, merupakan amanat agung kepada semua orang, terutama kepada kita, pelayan yang telah ditarik oleh Yesus dan diberikan satu karunia yang istimewa, melayani di dalam rumah Tuhan. Hamba Tuhan Ellen G. White mengatakan dalam pena inspirasi Kisah Para Rasul 487, ia katakan demikian. Dipenuhi dengan kasih untuk juru selamat mereka. Tujuan mereka yang tertinggi adalah memenangkan jiwa-jiwa kepadanya. Inilah tujuan utama kita yang tertinggi. Di dalam pelayanan yang Allah percayakan adalah memenangkan jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudaraku diberkati oleh Tuhan, kita punya beban yang sama. Adalah untuk menyukseskan pekabaran Injil di wilayah yang Tuhan percayakan, di distrik, di jemaat yang Tuhan percayakan. Selalu ada pergumulan di dalam kehidupan kita, agar dalam setiap momen kegiatan atau dalam satu hari istimewa, ada satu kerinduan kita untuk ada baptisan. Selalu ada beban itu. Beban oleh karena bukan dalam makna negatif, tapi beban ada satu kerinduan besar bahwa di jemaat yang kita layani ini ada jiwa yang dimenangkan. Dan jikalau Tuhan berkehendak melalui urapan Roh Kudus, jiwa ini akan melimpah dalam tuaian dengan segala yang kita lakukan, baik dalam KP, ya, dalam pelayanan masyarakat, atau dalam pendekatan dan segala macam. Karena kita tahu, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai pelayan yang magnetis, Allah telah memberikan satu tanggung jawab kita adalah, dan tujuan kita yang tertinggi adalah memenangkan jiwa-jiwa kepadanya. Kiranya dengan kasih karunia Allah dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai seorang pelayan yang magnetis, maka hari demi hari kita akan menempel dengan Dia. Hari demi hari kita akan bersatu dengan Juru Selamat dan bersatu dengan sekawanan kerja Allah, bersatu dengan umat-umat, tujuan utamanya membawa kepada Yesus. Dan yang ketiga, ketika kita sudah bersatu dan mempersatukan, jiwa akan semakin banyak ditarik kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati, selamat bekerja, tetap semangat. Terima kasih kita ucapkan kepada Pendeta Nikodemius Ginting yang sudah membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini.